mereka tidak akan pernah ikut kamu sampai kamu pindah agama dan kamu ikut agama mereka. Nah, di sini Allah sebutkan bahwa ada dua macam orang kafir. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Dalam surah Al-Bayyinah ini, di antara tujuan Al-Quran adalah memberitahukan bahwa tidak cukup kamu hanya jadi orang baik, tapi kamu juga harus waspada. Di sekitarmu banyak orang-orang yang dia, kata Allah, aku tahu, dia tidak bisa berbahasa basi, tapi dia juga adalah tidak akan pernah menerima kehadiranmu sampai kapanpun. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada namanya orang Yahudi, ada namanya orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ikut kamu sampai kamu pindah agama dan kamu ikut agama mereka. Ini yang Allah berikan aba-aba. Nah, di sini Allah sebutkan bahwa ada dua macam orang kafir. Yang pertama musyrik, kedua ahlul kitab. Jadi ahlul kitab oleh Allah diistilahkan khusus. Mengapa? Karena berbeda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik, dia tidak pernah menerima kitab, tidak pernah mendapatkan panduan wahyu. Musyrikun. Tapi ahlul kitab, dia pernah menerima wahyu dari nabi-nabi mereka sebelumnya. Nah, terutama Yahudi dan Nasrani, mereka masih punya dalam kitab sucinya unsur wahyu. Jadi mereka disebut oleh Allah ahlul kitab karena Allah masih menghormati wahyu yang terdapat dalam kitab suci yang pernah Allah turunkan terdahulu. Makanya disebut dengan istilah ahlul kitab. Tapi dua-duanya kafir. Perhatikan, lam yakunil ladzina kafaru. Tidak mungkin orang-orang kafir itu min ahli kitab, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang musyrik. Berarti ada dua macam di sini. Orang kafir, ahlul kitab, dan orang musyrik. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa orang Yahudi, Nasrani tidak kafir, itu salah. Mereka kafir. Ini ayatnya. Seperti orang musyrik juga. Tapi hanya Allah membedakan istilah. Sekalipun sama-sama kafir. Istilahnya apa? Karena ada hukum-hukum khusus yang Allah izinkan. Misalnya, boleh laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Karena mereka sebetulnya secara ajaran, mereka sudah kenal nabi-nabi. Tinggal hanya satu mereka, beriman kepada Rasulullah SAW. Itu saja. Tapi kalau orang musyrik, tidak sama sekali. Orang musyrik nggak kenal sama sekali. Nggak kenal nabi-nabi, nggak kenal wahyu, nggak kenal Allah, nggak kenal. Itu orang musyrik. Tapi kalau ahlul kitab sudah kenal. Tinggal hanya satu, beriman kepada Rasulullah SAW. Itulah rahasia kenapa Allah membedakan istilah ini. Boleh kita menikahi perempuannya. Kenapa? Karena laki-laki pemimpin. Kalau dia menikahi perempuannya, maka dia berharap perempuan ini masuk Islam. Karena pemimpin laki-laki. Itu. Yang kedua, boleh makan sembelihan ahlul kitab. Kalau kita ke Amerika, kita masih menemukan di situ ada namanya sembelihan kosher. Itu penyembelihan yang sama seperti orang Islam lakukan sejak zaman Nabi sebelumnya, diajarkan cara menyembelih. Nah, itu kosher istilahnya. Kalau kita ke Amerika nggak ketemu sembelihan orang Islam misalnya karena sulit mencari orang Islam, cari sembelihan orang Yahudi, kosher, itu masih boleh.
Nah, ini hukum yang Allah ajarkan. Itulah mengapa Allah menggunakan istilah khusus untuk ahlul kitab. Sekalipun keduanya sama-sama kafir, baik ahlul kitab maupun musyrikun. Di sini Allah sebutkan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan kebenaran yang mereka miliki. Mumfakin, lam yakun mumfakin. Mereka tidak mungkin meninggalkan. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak mungkin meninggalkan agama mereka. Mereka tidak mungkin meninggalkan keyakinan mereka. Mereka tidak mungkin meninggalkan akidah mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai kamu mendatangkan bukti-bukti bahwa kamu benar. Apa buktinya? Buktinya dua. Pertama Rasul, kedua kitab suci. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Pertama, Rasul yang Allah utus. Yang kedua adalah kitab suci. Nah, sebenarnya sudah benar Rasulullah diutus Allah. Ini sudah benar. Sebagian orang Yahudi sempat mengecek karena mereka sudah membaca tanda-tanda dalam kitab suci bahwa Nabi terakhir tanda-tandanya begini. Mereka tahu semuanya. Jadi orang Yahudi tahu benar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Mereka tidak masuk Islam karena mereka gengsi. Orang Yahudi tahu benar bahwa Islam benar. Mereka gengsi. Makanya mereka berusaha memusuhi Islam, berusaha memusuhi orang Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwah sebagai Rasul, orang Yahudi di Madinah sudah memberikan aba-aba bahwa telah datang zamannya Rasul. Begitu orang Madinah datang ke Mekah, mereka melihat beneran bahwa apa yang Yahudi ceritakan tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya, itu terdapat dalam diri Rasulullah SAW. Makanya penduduk Madinah yang datang ke Mekah, langsung mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan langsung mereka berbaiat. Itulah baiat Aqabah yang pertama. Dan langsung mereka berdakwah di Madinah. Kewalahan, orang masuk Islam bertambah terus di Madinah. Diutus lagi yang kedua untuk bertemu Nabi, melakukan baiat. Terjadilah baiat Aqabah yang kedua. Berdakwah di Madinah sampai merebak. Makanya di Madinah perkembangan Islam pesat. Karena di Madinah mereka sudah mendengar dari orang Yahudi bahwa zamannya Nabi datang. Begitu orang Yahudi mendengar bahwa Nabi sudah datang di kota Mekah, sudah ada cirinya sama persis, kata orang Yahudi, ahwa, apakah dia itulah yang aku maksudkan? Iya benar. Apa kata orang Yahudi? La aku manna adawatahu abadaddar. Aku akan musuhi Muhammad dan pengikutnya sampai hari kiamat. Ini dia kewaspadaan. Bahwa kita selama jadi orang Islam, sebaik apapun kita tetap waspada. Itulah mengapa kita menemukan orang Islam selalu dibuat fitnah, diadu domba. Dunia Arab nggak pernah damai. Irak hancur, Libya hancur, Syria hancur, nggak pernah selesai. Palestina dibombardir, Libanon hancur, terus menerus. Indonesia nggak pernah aman karena mayoritas orang Islam. Perhatikan, waspada kata Allah. Kita nggak pernah selesai sampai hari kiamat. Ini ceritanya. Jadi mereka minta bukti. Buktinya ada. Apa itu? Nabi. Benar. Rasulullah minallah. Yang kedua apa? Kitab suci. Quran ada. Yatlu suhufan mutahharah. Ada Qurannya. Yatlu membacakan suhuf lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Maksudnya Quran. Lalu apa isi Quran? Fiha kutubun qayyimah. Dalam Al-Quran isinya adalah tentang panduan-panduan, berita-berita yang benar, aturan yang adil, memberikan panduan kepada manusia yang membawa keselamatan dan kemaslahatan bagi mereka. Tursyidun nas ila ma fihi salahuhum wa rusduhum. Ini isi Quran. Membimbing manusia, memberikan aturan-aturan, akhbar, berita yang benar akan terjadi hari kiamat, akan ada dalam akhirat, benar semuanya. Wa ahkam adil, aturan yang adil, lengkap aturan dari sejak kita bersuci
ibadah ritual, muamalah, negara, semua lengkap dalam Islam. Fiha kutubun qayyimah. Begitu ternyata benar Islam datang, dan Muhammad benar seperti yang mereka baca dalam kitab suci mereka, mereka terbelah dua. Ada sebagian beriman yang jujur hatinya beriman, mereka ikut Islam, masuk Islam, seperti Ka'ab al-Ahbar, beriman langsung ke Rasulullah SAW. Dialah pendeta Yahudi, dia masuk Islam. Dan ada yang tetap kafir dan bahkan berniat untuk mengusir Islam. Inilah yang kata Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Ahlul kitab itu ternyata terbelah. Tafarraq artinya terbelah, terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang tidak. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Justru setelah datang bukti-bukti, setelah datang fakta-fakta bahwa Muhammad benar, Islam benar, mereka baru semuanya mengatakan ada yang beriman, ada yang tidak. Padahal ajaran Allah sepanjang sejarah kenabian hanyalah satu, berbuat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perhatikan, mukhlisin. Ikhlas maksudnya ikut Allah, murni ikut Allah, jangan ikut kepentingan. Pokoknya kerusakan orang Islam ketika mereka menuhankan kepentingan. Kepentingan apapun, kepentingan politik, kepentingan pribadi, sudah rusak. Ketika punya jabatan, rusak. Ketika bukan karena Allah, yang dibela bukan Allah, yang dibela bukan orang Islam, yang dibela kepentingan, sudah. Lidahnya sudah kepeliot-peliot kalau ngomong. Kenapa? Karena tidak membela kebenaran lagi, membela kepentingan lagi. Orang Islam dibikin menderita di mana-mana. Ini semua dari mana? Dari orang-orang yang hanya kepentingan. Makanya kata Allah apa? Kalau kamu ingin ikut aku, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ini yang terjadi pada orang Yahudi. Orang Yahudi punya kepentingan, gengsi, nggak mau ikut Islam. Dia pengennya semua orang ikut dia. Terjadi seperti ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Saudaraku Allah, ingat, apapun yang karena kepentingan merusak. Menikah karena kepentingan merusak. Berdagang karena kepentingan merusak. Kita semua karena Allah. Ikhlasan kepada Allah, berbuat karena Allah. Insya Allah, Allah buka pintu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban. Dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.